Di video ini saya akan review hasil investasi saya selama 1 tahun ya di reksadana. Jadi untuk untung dan ruginya itu seperti apa setelah 1 tahun investasi di reksadana, kalian bisa simak video ini sampai akhir. Jadi sebelum saya review ya untuk keuntungannya atau hasil investasinya, saya akan bahas dulu apa sih itu reksadana. Jadi reksadana itu simpelnya adalah suatu produk keuangan di mana kita ya dengan banyak orang atau bahkan dengan perusahaan-perusahaan ya itu mengumpulkan uang kita jadi satu, dan kemudian ya uang tersebut diserahkan ke suatu perusahaan yang biasanya ya disebut manajer investasi, yang nantinya uang yang telah terkumpul ini ya akan diinvestasikan ulang ya ke beberapa instrumen keuangan, misalkan saham, obligasi, dan pasar uang atau deposito. Nah, jenis reksadana ini yang nantinya menentukan uang kita akan dialokasikan ke mana. Jadi uangnya lari kemana. Kalau kita investasi di reksadana pasar uang, nah nanti uang kita akan dialokasikannya ke deposito bank. Kalau kita investasi di reksadana pendapatan tetap, ya mayoritas uang kita akan dialokasikan ke obligasi. Bisa obligasi negara atau obligasi perusahaan atau korporasi. Dan juga ada reksadana saham ya, sesuai namanya uang kita akan dialokasikan ke saham. Nah kemudian untuk pertanyaannya ya, kenapa enggak kita sendiri yang investasi? Kan kita bisa ya investasi langsung baik itu ke saham, obligasi, dan juga deposito. Nah kalian bisa simak ya terus video ini, saya akan bahas untuk keuntungannya di masing-masing jenis reksadana ini. Jadi keuntungannya kalau misal di pasar uang itu seperti apa, obligasi seperti apa, dan juga saham itu seperti apa. Kalian bisa simak video ini sampai akhir. Jadi buat yang masih awam ya atau pemula di reksadana dan masih belum tahu cara untuk mendaftar dan beli reksadana, kalian bisa langsung download ya aplikasi Bibit. Linknya juga sudah saya siapkan ya di deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung klik aja, dan jangan lupa ya gunakan kode referral jalan kecil ketika registrasi di awal ya dengan investasi minimal Rp200.000 untuk bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Atau kalau masih bingung cara investasinya, jadi cara belinya itu seperti apa, bisa lihat di video saya yang ini ya. Jadi video tutorial untuk cara beli reksadana di aplikasi Bibit. Jadi langsung saja saya akan review hasil investasi saya selama 1 tahun ya di reksadana. Jadi kalau di reksadana ini, kalau saya pribadi ya, prinsipnya seperti tempat untuk nabung rutin. Jadi saya sisihkan ya penghasilan saya setiap bulan untuk investasi di reksadana. Jadi totalnya sampai saat ini kurang lebih sudah nabung sebesar Rp15.700.000 dan mendapatkan keuntungan ya sebesar Rp330.000. Kalian bisa lihat sendiri ya di grafik yang ini. Jadi saya mulai nabung rutin ini di pertengahan Maret ya 2021, dan setiap bulannya bertambah. Jadi sampai saat ini di angka Rp16 juta. Dengan alokasi ya untuk jenis reksadana, paling banyak saya investasi di reksadana obligasi sampai 64%. Jadi totalnya sekitaran Rp10 juta. Kemudian reksadana pasar uang 31% dengan totalnya Rp4.900.000 atau hampir Rp5 juta. Dan yang paling kecil ini di reksadana saham 6% dengan total Rp900.000 atau hampir Rp1 juta. Dan untuk portofolio saya, jadi saya baginya menjadi 3. Jadi ada dana pensiun, ini saya isi reksadana saham. Kemudian dana beli motor ya, yang saya isi mayoritas di reksadana obligasi dan sebagian di reksadana pasar uang. Dan yang terakhir ya di dana darurat ini saya alokasikan full di reksadana pasar uang. Jadi yang pertama saya akan bahas untuk portofolio dana pensiun ya, yang isinya semuanya reksadana saham. Untuk kelebihannya ya reksadana saham dibandingkan kita sendiri yang investasi di saham, salah satunya ya keuntungannya adalah diversifikasi.
Untuk produk yang saya ini ya, yang ada keterangannya indeks IDX 30. Jadi sekali beli secara tidak langsung ya, uang kita telah diinvestasikan ke 30 perusahaan yang istilahnya terbaik. Jadi untuk list sahamnya seperti ini ya, dan pastinya kalian semua sudah tahu perusahaan-perusahaan besar seperti Bank BRI, Telkom, dan juga Indofood ya yang memproduksi Indomie. Jadi lebih aman ya daripada kalau misal kita investasi saham sendiri. Yang mungkin kalau misal kita belinya per sektor ya, misal kita beli sektor di rokok ya, misal kita beli saham perusahaan rokok. Kemudian ada berita kalau harga cukai akan naik, pastinya ya penurunannya akan tajam ya. Jadi saham-saham rokok kalau ada berita cukai naik ya harga sahamnya biasanya akan turun. Jadi ini berbeda ya kalau misal kita bandingkan dengan kita investasi di reksadana saham, yang otomatis uang kita disebar ya ke beberapa sektor. Jadi ada yang masuk ke perbankan, kemudian digital, dan juga konsumer. Jadi saya pribadi nabung rutin juga ya di reksadana ini, sudah dapat keuntungan Rp10.000. Jadi untuk detailnya itu seperti apa, kalian bisa lihat ya di video saya. Jadi saya nabung rutin juga di reksadana saham ini. Kalian bisa klik saja video ini. Kemudian ada reksadana obligasi. Jadi beda dengan reksadana saham ya, yang resiko tinggi. Jadi reksadana obligasi termasuk investasi ya, yang resiko sedang. Jadi saya pribadi ya sudah investasi ya, totalnya sebesar Rp10 juta di reksadana obligasi, dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp180.000. Nah di reksadana obligasi ini ada resiko fluktuasi. Jadi artinya modal kita ya bisa naik dan juga bisa turun. Jadi buat kalian yang penasaran tentang keuntungannya ya, setiap bulannya investasi di reksadana obligasi itu seperti apa, saya juga nabung rutin juga ya di reksadana obligasi. Kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. Jadi video nabung rutin reksadana obligasi. Jadi kalian bisa pantau ya setiap bulannya untuk keuntungannya itu seperti apa. Dan yang terakhir ya, ada produk reksadana yang paling aman, yang resikonya paling kecil, yaitu reksadana pasar uang. Jadi saya sudah investasi ya, atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp33.000 dengan investasi sekitaran 4 bulanan ya, dengan modal Rp2 juta. Jadi reksadana pasar uang ini kalau saya pribadi benar-benar ya saya buat tabungan, karena ini reksadana yang paling aman dan paling stabil. Kalau kita bandingkan ya grafik dari ketiga jenis reksadana pasar uang ini grafiknya naik terus ya, dibandingkan reksadana saham yang naik turunnya ini ekstrim banget. Dan juga reksadana obligasi yang sudah ada resiko fluktuasi atau bisa naik ya, dan juga bisa turun, artinya kita bisa rugi. Jadi modal kita bisa berkurang. Kalau saran saya pribadi ya, buat yang masih pemula banget, bisa coba investasinya di reksadana pasar uang. Modalnya agak besar juga nggak masalah ya sebenarnya, karena seperti yang saya jelaskan tadi ya di awal, kalau reksadana pasar uang ya, uang kita yang kita titipkan ke manajer investasi, uang kita ya dialokasikan ke deposito, yang mana deposito ini ya produk perbankan juga. Jadi istilahnya bisa dibilang aman ya kalau investasi di reksadana pasar uang. Dan ada lagi kalau dilihat dari segi return atau keuntungan, ini saya tampilkan ya datanya suku bunga tabungan dari 2 bank terbesar di Indonesia saat ini. Jadi banknya itu yang warna biru. Nah kalau kita menabung ya misalkan Rp10 juta, jadi keuntungannya hanya 0,7 dan 0,01% setahun. Jadi setahun ya dengan menabung sebesar Rp10 juta, kita hanya untung di bank biru yang pertama untung Rp70.000, dan bank biru yang kedua ya, yang satunya bahkan cuma untung Rp1.000. Jadi ini jauh banget kalau misal kita bandingkan dengan reksadana, terutama reksadana yang pasar uang. Jadi jangan bandingkan dengan reksadana saham atau reksadana obligasi, karena beda karakteristik.
Jadi keuntungannya ya di reksadana pasar uang satu tahun terakhir bisa untung 3-4,5%. Kalau produk yang saya pilih ya pasar uang yang ini ya, jadi produk yang syariah, jadi keuntungannya satu tahun terakhir itu 4,51%. Jadi dengan satu tahun ya menabung 10 juta rupiah, kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 451.000 rupiah. Jadi jauh banget ya kalau misal kita bandingkan dengan kita menabung uang ya di tabungan bank. Nah, buat kalian yang ingin investasi di reksadana, jadi saya ingatkan kembali, bisa pakai aplikasi Bibit. Jadi bisa langsung ya download aplikasi Bibit. Linknya sudah saya siapkan ya di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa gunakan kode referral jalan kecil ketika registrasi di awal ya, dengan minimal pembelian sebesar Rp200.000 untuk bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000.